Baiklah, saya akan membahas mengenai kasus dari mechanism of action dari digoxin. Di sini yaitu 54-year-old man, diagnosis history non-ischemic cardiomyopathy, current problem, frequent hospitalization for acute decompensated heart failure, symptoms dyspnea on mild exertion, past history hypertension, medications, multiple medication, vital signs, blood pressure 116/70, pulse 72 kali per menit dan juga reguler. Physical examination adalah elevated jugular venous pressure, bibasilar lung crinkles, lower extremity edema, laboratory serum creatinine 1,0 mg per dl, serum potasium 4,2, treatmentnya digoxin started. After 3 weeks symptomatic improvement, which is the initial cellular event triggering this response to digoxin, yaitu artinya adalah seorang laki-laki berusia 54 tahun, riwayat diagnosis kardiomyopati non-iskemik. Masalah saat ini sering dirawat karena gagal jantung dikompensasi akut. Gejala adalah sesak nafas saat aktivitas ringan, riwayat penyakit dahulu, hipertensi, obat-obatan, mengonsumsi beberapa obat. Tanda vital adalah tekanan darah 116/70, nadinya 72 kali per menit. Physical examination yaitu tekanan jugular, vena jugularis meningkat, ronki basa di kedua basal paru, edema ekstremitas bawah, kreatinin serum 1,0, kalium serum 4,2. Terapi mulai diberikan digoxin setelah 3 minggu, gejala membaik. Peristiwa seluler awal manakah yang memicu perbaikan gejala akibat digoxin? A. Decrease sodium efflux from myocardial cells. B. Increase intracellular calcium concentration. Increase intracellular cyclic AMP concentration. D. Increase potassium influx into myocardial cells. E. Troponin sensitization to calcium. Jawaban yang benar adalah decrease sodium efflux from myocardial cells. Kemudian juga penjelasan kasusnya yaitu di sini inti jawabannya adalah digoxin bekerja langsung dengan menghambat pompa sodium potasium ATPase di sel otot jantung. Akibatnya, digoxin menghambat sodium potasium ATPase di sini, sodium di dalam sel jantung meningkat, sodium kalsium exchanger jadi berkurang kerjanya, kalsium lebih banyak tertahan di dalam sel ya, banyak di sini, kalsium berikatan dengan troponin C sehingga kontraksi jantung lebih kuat. Jadi efek akhirnya adalah kontraksi jantung meningkat sehingga positif inotropic effect. Kemudian juga cara paling mudah menghafal yaitu digoxin sama dengan sodium naik dulu, kemudian juga kalsium naik belakangan. Digoxin bukan langsung menaikkan kalsium, urutannya adalah sodium potasium pump dihambat, sodium intrasel naik, kalsium intrasel ikut naik secara tidak langsung. Kalimat hafalan adalah digoxin blok sodium potasium pump sehingga sodium inside meningkat, kalsium inside meningkat, heart contract stronger. Nah, mekanisme normal yang perlu dipahami adalah di sel otot jantung ada 2 alat penting yaitu sodium potasium ATPase di sini. Fungsinya normal, mengeluarkan sodium dari sel kan keluar ya, memasukkan potasium ke dalam sel. Jadi normalnya adalah sodium keluar, potasium masuk. Sodium kalsium exchanger ya di sini. Fungsi normalnya adalah sodium masuk ke dalam sel, sodium itu masuk ke dalam sel, kemudian juga kalsium keluar dari sel. Jadi exchanger ini membantu membuang kalsium keluar sel. Apa yang terjadi saat diberikan digoxin? Digoxin menghambat pompa sodium potasium ATPase dihambat, akibatnya sodium tidak bisa keluar dengan baik, sodium menumpuk di dalam sel. Karena sodium di dalam sel sudah tinggi, maka sodium kalsium exchanger tidak bisa bekerja maksimal. Artinya kalsium tidak banyak keluar, kalsium menumpuk di dalam sel, kontraksi jantung lebih kuat. Nah, efek digoxin pada AV node yaitu selain meningkatkan kontraksi jantung, digoxin juga meningkatkan parasimpatis atau vagal tone sehingga memperlambat konduksi di AV node sehingga denyut ventricle bisa lebih lambat. Ini berguna pada pasien gagal jantung dengan rapid ventricular rate, misalkan atrial fibrillation dengan ventricular response cepat. Kenapa yang lain salah? Yaitu choice B, increase intracellular calcium, yaitu kenapa salah? Di sini karena peningkatan kalsium memang terjadi, tapi itu efek sekunder bukan efek langsung pertama dari digoxin. Urutan yang benar adalah digoxin menghambat sodium potasium ATPase sehingga sodium intrasel meningkat sehingga kalsium intrasel meningkat. Jadi kalsium naik setelah sodium naik dulu.
Kapan pilihan B bisa benar, yaitu jika pertanyaannya berbunyi apa efek akhir digoxin terhadap ion kalsium di sel jantung, maka jawabannya bisa meningkatkan kalsium intrasel. Tapi kalau pertanyaannya apa mekanisme langsung digoxin, jawabannya adalah menghambat sodium potasium ATPase. Jawabannya C adalah inggris CAMP, yaitu kenapa salah digoxin tidak bisa bekerja melalui peningkatan CAMP. Peningkatan CAMP biasanya terjadi pada obat yang menstimulasi reseptor beta 1, misalkan adalah doputamin, epinefrin, isoproterenol. Beta agonis bekerja seperti ini, yaitu stimulasi beta 1 reseptor, aktivasi GS protein, kemudian juga adenylyl siklase aktif sehingga CAMP meningkat, kalsium masuk lebih banyak, kontraksi jantung meningkat. Kapan pilihan C benar? Yaitu pilihan C benar untuk obat seperti doputamin, epinefrin, isoproterenol, milrinone, karena menghambat fosfodiesterase 3 sehingga CAMP meningkat. Jadi hafalannya adalah beta agonis menyebabkan CAMP naik, kemudian juga digoxin menyebabkan sodium potasium turun. D adalah decrease potassium influx, yaitu kenapa salah? Sebenarnya ini memang terjadi karena sodium potasium ATPase normalnya memasukkan kalsium ke dalam sel. Potasium ke dalam sel. Kalau pompa ini dihambat, otomatis potasium masuk ke sel berkurang. Namun ini bukan mekanisme utama yang menyebabkan kontraksi jantung meningkat. Efek inotropik digoxin terutama karena sodium intrasel naik, kalsium intrasel naik, bukan karena perubahan potasium. Kapan pilihan D bisa benar? Yaitu jika pertanyaannya apa efek digoxin terhadap perpindahan kalium ke dalam sel, maka jawabannya adalah menurunkan influx potasium ke dalam sel. Secara klinis ini juga penting karena gangguan kalium mempengaruhi toksisitas digoxin. Hafalan yang penting adalah hipokalemia sehingga menyebabkan resiko toksisitas digoxin meningkat. Hiperkalemia bisa pada overdosis doksin sehingga tanda bahaya. Pilihan E yaitu increase troponin sensitivity to calcium. Kenapa salah? Digoxin tidak membuat troponin lebih sensitif terhadap kalsium. Digoxin membuat jumlah kalsium intrasel meningkat, bukan troponin menjadi lebih sensitif terhadap kalsium. Jadi digoxin meningkatkan jumlah kalsium yang tersedia, bukan meningkatkan sensitivitas troponin. Kapan pilihan E benar? Yaitu pilihan ini lebih sesuai untuk konsep obat yang disebut calcium sensitizer, misalkan levosimendin. Obat tersebut meningkatkan kontraktilitas dengan meningkatkan sensitivitas troponin C terhadap kalsium. Ringkasnya adalah mekanisme inhibisi sodium potasium ATPase, yaitu benar atau salah untuk digoxin. Benar, yaitu kapan benar mekanisme langsung digoxin, kalsium intrasel meningkat, yaitu dia itu benar atau salah, kurang tepat sebagai mekanisme awal, efek akhir digoxin, CAMP meningkat, salah. Ini untuk beta agonis milrinone, potasium influx menurun, yaitu benar sebagai efek ionik tapi bukan mekanisme utama inotropik, yaitu efek. Kapan benar untuk efek akibat inhibisi sodium potasium pump. Troponin lebih sensitif terhadap kalsium, itu salah. Kalsium sensitizer seperti levosimendin. One liner adalah digoxin menghambat sodium potasium ATPase menyebabkan intraselular sodium meningkat sehingga sodium kalsium exchanger menurun. Intraselular kalsium meningkat menyebabkan stronger cardiac contraction.